Nuo Qianyuan berpikir keras, tetapi reaksi pertamanya masih tidak percaya. Pengambilan keputusan biasanya dibuat oleh saya atau keponakan saya, dan orang luar jarang bisa ikut campur. Feng Tianxing menghela nafas. Mari kita begini. Dengan asumsi bahwa keluarga utara Anda ingin memilih calon patriark hari ini, dapatkah Anda membuat keputusan sendiri? Jika Anda membuat keputusan sendiri, benar-benar tidak akan ada masalah, dan semua anggota klan akan melakukannya. Diyakinkan. Tetap akan ada ketidakpuasan bila tidak ada manipulasi, apalagi manipulasi. Setelah mengatakan ini, Nuo Qianyuan sedikit terkejut. Setelah mengetahui 1 dan 3, Nuo Qianyuan kembali menimbang apa yang dikatakan Feng Tianxing, dan sebuah kesimpulan yang membuatnya sedikit ketakutan muncul di hadapannya. Setelah Anda membuat kesalahan, jika Anda tidak dapat meyakinkan semua orang untuk mengikuti pilihan Anda akan memisahkan diri dan suku Anda, atau jatuh ke dalam perangkap lawan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu sangat berbahaya. Nuo Qianyuan langsung mengerti dan segera mengangguk. Oke, saya mengerti. Biarkan orang kembali dan menyebarkan berita. Mulai sekarang, kecuali Laksamana Feng, orang luar tidak bisa lagi memasuki gerbang keluarga utara saya. Kata-kata Nuo Qianyuan meyakinkan Feng Tianxing sedikit. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati keluarga lain. Kuncinya adalah Nuo Qianyuan, seorang sekutu. Dia harus berusaha melindunginya, kalau tidak sayapnya akan dipotong. Bagaimana dia akan lepas landas di masa depan? Tidak lama setelah kata-kata di sini selesai, terdengar ketukan di pintu. Kemudian diikuti oleh suara Jia Luo. Tianxing, Nuo Qianyuan, ku dengar Siang Lo telah menyiapkan perjamuan, dan aku datang ke sini khusus untuk mengundangmu. Nuo Qianyuan sedikit terkejut, melirik alat pelindung yang telah dia siapkan, menghela nafas lega di dalam hatinya, menatap Feng Tian, lalu bangkit. Mungkinkah kamu, seekor rubah tua, datang untuk mengundangku, dan kamu tidak dapat melakukannya tanpa wajah ini? Setelah selesai berbicara, Nuo Qianyuan mendorong pintu hingga terbuka, bertukar kata sopan dengan Jia Luo, lalu berjalan menuju Menara Wen Xiang. Feng Tianxing juga bangkit dan membungkuk pada Jia Luo. Temui tuannya, semakin banyak Jia Luo menatap Feng Tianxing sekarang, semakin menyenangkan di matanya. Sejak terakhir kali, dengan spekulasi berani bahwa ada kekuatan lain yang ingin menyakiti tuan dan murid mereka, Jia Luo menjadi semakin menyukai Feng Tianxing. Semakin pihak lain menghalangi sesuatu, semakin benar hal itu, dan hal-hal yang harus dilakukan. Jia Luo langsung memimpin Feng Tianxing keluar, dan pada saat yang sama mengirimkan suaranya. Apakah kamu pernah berhubungan dengan ras manusia lain baru-baru ini? Bukan mereka yang berada di bawah komandomu. Feng Tianxing langsung menyangkalnya, lalu bertanya secara retoris. Tuan, mengapa Anda mengajukan pertanyaan seperti itu? Melihat tatapan cuek Feng Tianxing, Jia Luo mengendurkan kewaspadaannya. Tuan, saya membeli esensi ginseng berusia 500.000 tahun di rumah lelang beberapa hari yang lalu. Tetapi tidak ada gunanya saya mengambilnya. Saya ingin menyimpannya dan memberikannya kepada Anda setelah Anda berubah pikiran. Tetapi ternyata dicuri oleh umat manusia. Tunggu guru menemukan sedikit lagi hal-hal berharga akan diberikan kepada Anda lagi. Feng Tianxing masih berpura-pura bingung dengan pengertian, dan mengangguk setuju. Seperti yang diketahui semua orang, sebagian besar pikirannya ada dalam prediksi Feng Tianxing. Setan Jia Luo memiliki kekuatan dan penglihatan. Selain kesombongan, kelemahan dari kecurigaan ini. Setelah mengobrol dengan Master Song Yi terakhir kali, Feng Tianxing secara tidak sengaja mengetahui bahwa Song Yi tidak memiliki kepercayaan penuh dari Jia Luo. Hal ini menarik. Menurut Song Yi, Jia Luo telah bekerja dengannya selama beberapa tahun yang tidak diketahui, tetapi dia masih tidak mengetahui detail tentang Jia Luo. Keluar, Galo tidak tergerak. Jelas, orang ini sangat mencurigakan. Kali ini, Feng Tianxing dengan sengaja membiarkan klan Qingque muncul, dan dengan sengaja meninggalkan sejumlah besar jejak metode transmisi umat manusia, hanya agar Jia Luo mengetahuinya. Apalagi di sini dengan ginseng essence, Feng Tianxing langsung muncul dengan tiruan ras manusia, dan sengaja pergi saya telah melihat setan saya sendiri. Dengan cara ini, identitas seseorang akan aman dalam sekejap. Dibandingkan dengan mereka yang jelas-jelas berasal dari ras manusia, Jia Luo masih lebih percaya pada Feng Tianxing, yang juga merupakan ras setan. Karena itu, Galo percaya pada kesimpulan yang baru saja tercapai. Menghadapi Feng Tianxing tidak seagresif di awal. Tentu saja, ada alasan lain mengapa Jia Luo dan Feng Tianxing memenangkan hubungan sekarang. Yaitu berita bahwa Feng Tianxing dikelilingi oleh 10 burung pipit hijau untuk menghadirkan keberuntungan telah tersebar luas. Status Feng Tianxing juga meningkat, dan dengan momen popularitas, Jia Luo membawa Feng Tianxing untuk menyombongkan diri melalui pasar, hanya untuk membiarkan setan-setan ini melihat dengan jelas bahwa Feng Tianxing yang luar biasa adalah muridnya, hanya seekor burung hijau belaka. Meskipun mereka tidak berpikir demikian, ketika membicarakannya, mereka selalu harus membawa diri mereka sendiri,
dan langkah terbaru mereka adalah mempromosikan rencana perekrutan mereka. Dengan cara ini, Jia Luo hampir tidak bisa memenangkan kembali kemenangan. Biasanya, Jia Luo tidak peduli dengan hal-hal ini, tapi kali ini, dia kalah telak. Jia Luo masih tidak tahu seberapa kuat aura Kaisar Iblis yang diberikan oleh Feng Tianxing, dan dia salah mengira bahwa iblis di kota Wujian telah disuap, jadi dia secara khusus menanggapinya. Meskipun berita bahwa saya memiliki ratu di tangan saya menyebar, dan tidak ada yang membantahnya, peran kartu ratu telah berkurang tanpa batas, dan beberapa setan sudah meragukan keaslian ratu. Jia Luo kalah berantakan pada kartu haul terpenting. Lalu ginseng essence yang saya beli tiba-tiba mati mendadak. Dibandingkan dengan keberuntungan Feng Tianxing, itu sangat kontras. Reputasi Jia Luo tidak terlalu baik ketika dia tampil di depan umum untuk pertama kalinya. Lu punya satu rencananya serba salah. Sekarang hal-hal telah terjadi. Mereka hanya dapat mencari manfaat dari jaminan terakhir, dan menyebarkan ide mereka untuk menarik setan. Tapi dia tidak bisa membayangkan bagaimana pencuri seperti Feng Tianxing akan memberinya kesempatan ini. Ketika dia dan Nuo Xiqianyuan masih berbicara, ketika dia tiba-tiba melihat keluar pintu dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, dia merasakan kedatangan Jia Luo dan menyimpulkan pemandangan di depannya. Kiri utara Qianyuan, biarkan dia mengirim seseorang untuk menyebarkan berita. Identitas keduanya lebih terikat pada apa yang mereka wakili. Satu adalah keberuntungan yang dibawa oleh burung pipit hijau, dan yang lainnya adalah momok kematian mendadak sari ginseng. Semakin erat ikatan kedua identitas ini, semakin sulit bagi Jia Luo untuk menindaklanjutinya. Setelah menyelesaikan serangan balik lebih cepat dari jadwal, Feng Tianxing secara alami tidak takut untuk pergi bersama Jia Luo. Keduanya datang jauh-jauh ke gedung Wenxiang dan duduk lagi di lantai paling atas. Untuk harapan Feng Tianxing kali ini, selain Nuo Xiqianyuan, Jia Luo juga mengundang patriark dari selusin keluarga iblis. Melihat sekeliling, yang hadir juga yang terlemah. Jia Luo secara pribadi membawa Feng Tianxing untuk duduk di kursi utama, dan Feng Tianxing duduk di sampingnya. Tak satu pun dari iblis yang hadir mengambil inisiatif untuk berbicara, mereka semua menunggu. Ada keheningan untuk beberapa saat, tetapi Jia Luo tidak keberatan. Dia hanya mengangkat tangannya, menyegel tempat itu, dan kemudian berbicara. Aku tidak akan bicara omong kosong. Kurasa kalian semua memiliki tujuan yang sama denganku, dan datang ke sini untuk mendapatkan kekuatan yang tersisa setelah kematian Kaisar Iblis. Kurasa kita masih memiliki ruang untuk negosiasi. Tolong dengarkan aku.